Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode penelitian, identifikasi masalah, tujuan rumusan masalah, dan batasan masalah. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Irham Fauzi, dan rekan saya Muhammad Fauzan, dan rekan saya satu lagi Said Fadilah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika penelitian menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Dalam penelitian sosial, proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan sosial yang diamati. Dari situ, penelitian mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei awal. Ini contoh identifikasi masalah dalam bidang konstruksi jalan. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi pada Jalan Yos Sudarso, kilometer 30-31 Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, yang dilakukan, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan bangunan pelengkap dan fasilitas pendukung konstruksi jalan. Berdasarkan hasil pengamatan konstruksi jalan mengalami kemunduran dalam segi pelayanannya. Hal ini diakibatkan terdapatnya 0,8% kerusakan yang disebabkan oleh alur dan berlubang, terutama pada stasioning 30, 150, dan stasioning 31, 800. Mulai mengalami pengelupasan agregat sehingga mengakibatkan timbulnya lubang-lubang pada konstruksi jalan, dan pada stasioning 30, 780 terdapat alur. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fauzan. Apa itu tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Selain itu, penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Suatu penelitian dapat dikategorikan baik bila memenuhi unsur seperti spesifik, terbatas, bisa diukur, dan bisa diperiksa dengan menunjukkan hasil penelitian. Contoh tujuan penelitian pada konstruksi jalan: menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya umur rencana jalan beraspal di Kabupaten Siak berdasarkan persepsi stakeholder. Menemukan dan menganalisis faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap tidak tercapainya umur rencana jalan tersebut. Mengetahui strategi tidak tercapainya umur rencana jalan tersebut. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah atau reset question atau disebut juga reset problem memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri ataupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang dipilih haruslah menampilkan researchable dalam artian bahwa suatu masalah itu dapat diselidiki secara ilmiah, baik itu sebab atau akibat. Sampai pentingnya rumusan masalah ini pada sebuah penelitian hingga menjadikan rumusan masalah ini adalah setengah dari penelitian itu sendiri. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Said Fadilah. Baik. Contoh rumusan masalah pada konstruksi jalan. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya umur rencana jalan beraspal di Kabupaten Siak berdasarkan persepsi stakeholder. Faktor manakah yang paling dominan terhadap tidak tercapainya umur rencana jalan tersebut? Strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tidak tercapainya umur rencana jalan tersebut? Apa itu batasan masalah? Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevasi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Batasan masalah dalam arti kata lain menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Contoh batasan masalah pada konstruksi jalan. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan jalan beraspal di Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2014 yang terindikasi tidak tercapainya umur perencanaan jalan. Sesuai perencanaan awal,
Penelitian ini dilakukan pada klasifikasi jalan beraspal di kabupaten. Penelitian ini dilakukan pada proyek-proyek pembangunan dan peningkatan jalan beraspal kabupaten di Kabupaten Siak yang tergolong masuk grade 2 dan 3. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 9. Mohon maaf ada terhadap kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.